salah satu dosen di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singi adalah mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singi. Mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman diberikan pada semester genap dengan jumlah SKS 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Secara umum, materi perkuliahan dasar-dasar perlindungan tanaman mencakup pengertian, ruang lingkup, tujuan, permasalahan perlindungan tanaman, serta bahasan mengenai jenis-jenis organisme pengganggu tanaman, yaitu dari golongan hama, patogen, dan gulma. Serta materi dasar-dasar perlindungan tanaman juga memberikan pemaparan tentang bagaimana gangguan lain terhadap tanaman, serta analisis intensitas serangan OPT dan cara menentukan dasar-dasar ataupun teknik-teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman. Kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman ataupun untuk mencapai capaian pembelajaran, maka diberikan materi dalam 14 kali pertemuan, diantaranya yang pertama yaitu sejarah dan konsep perlindungan tanaman, yang kedua pengenalan organisme pengganggu tanaman serta jenis dan gejalanya, kemudian yang ketiga definisi hama serta pengelompokannya, kemudian yang keempat contoh hama-hama ataupun contoh serangan hama pada tanaman. Kemudian materi yang selanjutnya adalah prinsip pengendalian hama. Kemudian materi yang selanjutnya adalah penggolongan patogen. Kemudian materi yang selanjutnya adalah contoh-contoh patogen pada tanaman. Kemudian materi yang selanjutnya adalah prinsip pengendalian patogen. Dan untuk mencapai luaran tersebut atau capaian pembelajaran tersebut, maka diberikan beberapa materi di dalam 14 kali pertemuan. Di antaranya, materi yang pertama itu adalah mengenai sejarah dan konsep perlindungan tanaman. Kemudian materi kedua, pengenalan OPT serta jenisnya, kemudian gejalanya dan mekanisme kerusakan yang disebabkan oleh OPT tersebut. Kemudian materi yang ketiga yaitu definisi hama serta pengelompokannya. Kemudian materi yang keempat sampai keenam itu adalah contoh-contoh hama, kemudian gejalanya dan serangannya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah pengertian patogen, kemudian ruang lingkup patogen. Kemudian materi selanjutnya adalah contoh-contoh patogen dan golongannya. Kemudian materi selanjutnya adalah patogen dari golongan lain, yaitu adalah dari golongan abiotik. Kemudian materi selanjutnya adalah prinsip pengendalian organisme pengganggu tanaman. Model perkuliahan dan praktikum yang saya lakukan yaitu dengan dua metode, yaitu metode ceramah dan grup diskusi atau metode diskusi. Metode ceramah diberikan kepada mahasiswa dengan cara memberikan arahan kepada mahasiswa untuk memahami materi kuliah. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah dengan memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk tugas mandiri ataupun kelompok diskusi. Tugas mandiri diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk tugas rangkuman ataupun ringkasan dan kuis. Sebelum memulai perkuliahan, biasanya saya akan mencoba melemparkan pertanyaan-pertanyaan awal kepada mahasiswa agar ketika perkuliahan menjadi aktif. Kemudian untuk melakukan atau untuk menciptakan student center learning, perlu dilakukan akumulasi dan integrasi dari faktor kognitif, efektif, dan psikomotor dalam setiap proses pembelajaran ataupun perkuliahan. Maka untuk menciptakan student center learning, maka saya akan memberikan mahasiswa dalam bentuk tugas grup diskusi. Dengan melakukan pemilihan materi menjadi beberapa kegiatan atau tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mencapai pengalaman dan kompetisi. Sehingga proses interaktif, dialogis, dan argumentatif di kelas dan di luar kelas, dan memberikan kepercayaan diri dan pengalaman dalam mengaplikasikan mata perkuliahan.
Materi tersebut diadopsi dan diadaptasi dari buku teks, jurnal, artikel, dan bahan informasi lainnya. Untuk sumber mata kuliah yang saya gunakan ataupun sumber bacaan yang saya gunakan, saya mengambil dari beberapa sumber pustaka ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dasar-dasar perlindungan tanaman. Selain pembelajaran di kelas, saya juga menggunakan aplikasi Google Classroom dan grup WA sebagai sarana diskusi di luar jam perkuliahan. Untuk bobot penilaian, saya memberikan beberapa kriteria penilaian, diantaranya adalah kehadiran dan keaktifan, kemudian tugas di luar jam tatap muka, yaitu dalam bentuk ringkasan ataupun pemahaman materi, kemudian tugas diskusi ataupun tugas kelompok, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda pada siang hari ini? Sudah sholat zuhur tadi? Sudah makan siang? Sudah. Baiklah. Semoga kita fokus ya di materi kita pada hari ini, meskipun kita kuliah siang, tapi tidak membangkitkan semangat kita ya, biar kita mengusir ngantuk-ngantuk yang ada. Jadi kita kuliahnya relax saja. Baiklah, minggu ini kita akan melanjutkan lagi materi kita, di mana minggu lalu kita sudah membahas ya tentang konsep dasar perlindungan tanaman. Dan hari ini kita akan melihat penggolongan organisme pengganggu tanaman. Minggu lalu sudah kita bahas ya, atau kita sudah berdiskusi tentang konsep dasar perlindungan tanaman. Masih ingat apa itu kemarin perlindungan tanaman? Bu, izin mau menjawab, Bu. Silakan Mani. Melindungi tanaman baku bahan penyakit. Bu, izin jawab. Silakan Teguh. Perlindungan tanaman adalah melindungi tanaman, bahan perbanyakan tanaman di lapangan maupun hasil panen dari segala macam gangguan yang disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman. Teguh. Mungkin ada satu lagi pendapat yang lain? Mungkin ada yang mau menjawab? Tiara? Perlindungan tanaman merupakan suatu usaha untuk melindungi tanaman dari ancaman atau gangguan yang dapat merusak, merugikan, atau mengganggu proses hidupnya yang normal sejak pratanam sampai masa panen. Terima kasih Teguh dan Tiara. Jadi itu tadi apa yang disebut dengan perlindungan tanaman. Jadi perlindungan tanaman itu itu adalah satu usaha ya, satu kegiatan untuk melindungi tanaman, untuk melindungi bahan perbanyakan, kemudian untuk melindungi pasca panennya juga ya. Jadi dari dia pratanam sampai dia pasca panen itu ada kegiatan perlindungan tanaman dari gangguan. Nah, salah satunya adalah dari gangguan organisme pengganggu tanaman. Jadi hari ini kita akan membahas apa saja organisme pengganggu tanaman. Ya, jadi secara global organisme itu kan artinya luas ya. Organisme itu adalah makhluk hidup. Nah, apakah semua makhluk hidup itu menjadi gangguan pada tanaman atau menjadi organisme pengganggu pada tanaman, gitu ya? Nah, jadi tidak semua organisme menjadi organisme pengganggu tanaman. Ada beberapa organisme itu yang menjadi berperan positif pada tanaman, gitu ya. Contohnya mungkin seperti rhizobium, gitu ya. Bakteri rhizobium, maksud ibu. Bakteri itu kan makhluk hidupnya. Kemudian juga ada lagi cacing tanah, gitu ya. Itu juga makhluk hidup ya, tetapi dia tidak memberikan dampak negatif pada tanaman. Jadi kita hari ini melihat apa saja penggolongan dari organisme pengganggu tanaman. Kalau kita lihat dari pengertiannya, organisme pengganggu tanaman itu adalah setiap jasad hidup. Jadi semua makhluk hidup nih, semua makhluk hidup atau organisme yang mengganggu tanaman dengan cara merusak, baik secara morfologi maupun secara fisiologi, sehingga menyebabkan atau mengakibatkan menurunnya produksi
baik secara kualitas itu adalah mutunya, tampilan produknya, maupun secara kuantitas. Kuantitas itu adalah berhubungan dengan jumlahnya, beratnya, ya, sehingga menimbulkan kerugian. Kalau kita bawa secara ekonominya, kita mengalami kerugian secara ekonomi. Oke, sudah paham ya tentang organisme pengganggu tanaman? Jadi di sini kita skip lagi dia, kita persempit lagi dia. Organisme pengganggu tanaman itu adalah organisme yang merusak tanaman. Jadi tidak semua organisme menjadi organisme pengganggu tanaman. Oke, kalau kita lihat secara garis besar ada 3 kelompok besar organisme pengganggu tanaman. Oke, yang pertama itu adalah hama. Kemudian yang kedua adalah patogen. Kemudian yang ketiga adalah gulma. Oke. Tadi malam sudah ada yang membaca ataupun sudah ada yang membolak-balik artikel ataupun buku teks tentang penelitian hama, patogen dan gulma. Ya. Oke. Kira-kira apa itu hama? Hewan yang dapat mengganggu pada tanaman. Hewan yang dapat mengganggu pada tanaman. Oke, ada pendapat yang lain? Semua hewan yang beraktivitas yang dapat merusak tanaman. Semua hewan yang beraktivitas sehingga menyebabkan rusaknya tanaman, gitu ya. Oke, itu sudah. Ini jawabannya sudah bagus jawabannya ya. Teguh dan Tiara, Monik. Oke, nah jadi ini ya. Jadi hama itu adalah semua jenis binatang ataupun hewan ya yang selama aktivitas hidupnya. Nah, jadi aktivitas hidupnya kan banyak ya. Ada dia makan, tempat tinggal, bermain, ataupun cuma numpang aja di situ. Tetapi kalau dia merusak tanaman, nah, jadi dia kita sebut dia dengan hama. Nah, jadi kalau dia merusak, otomatis dia menurunkan secara kualitas maupun kuantitas. Nah, jadi organisme pengganggu tanaman dari golongan hama, nah, dipersempit lagi tadi ya. Jadi organisme pengganggu tanaman ini adalah makhluk hidup yang mengganggu tanaman ataupun merusak tanaman. Tapi yang hamanya adalah bagiannya hewannya. Betul ya? Oke. Kemudian yang kedua itu ada patogen. Ada yang sudah membaca apa itu patogen? Semua organisme hidup yang mendapatkan makanannya dari tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut menjadi rusak. Semua organisme hidup Dan semua organisme hidup yang mendapatkan makanannya dari tanaman yang kita tanam sehingga tanaman tersebut mengakibatkan rusak dan sakit. Oke, jadi dia mengambil nutrisi, dia mengambil nutrisi dari tanaman. Biasanya kalau makhluk hidup yang mengambil nutrisi pada tanaman itu ada istilahnya. Ada yang masih ingat? Dia menumpang kemudian mengambil nutrisi pada tanaman. Atau contohnya benalu, ya? Dia benalu. Kalau istilahnya ada yang tahu? Istilahnya parasit ya. Jadi patogen ini juga disebut dengan parasit. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan patogen. Patogen itu adalah dasar renik mikroorganisme. Jadi benar-benar tadi yang dikatakan oleh Monik, organisme yang menumpang atau mengambil nutrisi dari makhluk hidup lain, gitu ya. Nah, tetapi dia berukuran kecil. Jadi dia ukurannya itu mikro. Nah, jadi patogen adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Bagaimana bisa tanaman itu sakit begitu ya? Karena dia tadi mengambil nutrisi dari tanaman. Kalau nutrisi tanaman itu terakumulasi kepada mikroorganisme begitu ya, kepada makhluk hidup yang menumpang tadi, otomatis tanaman atau makhluk hidup yang ditumpanginya otomatis kekurangan nutrisi. Akibatnya terjadilah perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini kita sebut dengan penyakit. Oke, nih tadi sudah dapat kita gambaran ya perbedaan antara 3 kelompok ini yang baru kita bahas baru 2 yaitu hama dan patogen. Jadi yang pertama adalah hewan pengganggu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mikroorganisme yang menjadi parasit dan menyebabkan penyakit pada tanaman. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Belum. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu. Ini Ibu sampaikan sedikit tentang penyakit. Ternyata penyakit ini ada 2 penyebabnya. Nah, tadi mikroorganisme yang mengambil
abiotik dan ada biotik. Kira-kira ada apa perbedaan antara biotik dan abiotik? Biotik itu adalah yang hidup, abiotik itu adalah yang tidak hidup. Jadi patogen ini ataupun penyakit ini juga bisa disebabkan oleh faktor abiotik. Nah, contohnya faktor abiotik apa? Yaitu tanah, unsur hara, air, kemudian polusi, itu adalah faktor abiotik. Nah, coba kita lihat mungkin ya di lapangan, kalau suatu tanaman itu kekurangan unsur hara, kira-kira apa yang terjadi gejalanya? Tanamannya kerdil, tanamannya menguning, gitu ya. Nah, itu adalah gejala fisiologis, disebut juga dengan penyakit fisiologis yang disebabkan oleh gangguan abiotik. Jadi penyakit ini ada dua penyebabnya, ada faktor biotik dan ada faktor abiotik. Faktor biotiknya yang kita sebut dengan patogen. Kemudian golongan organisme yang ketiga adalah gulma. Gulma yaitu adalah tumbuhan. Nah, jadi ini dari golongan tumbuhan ya, sama-sama tumbuhan. Ya, kalau tanaman budidaya itu adalah tumbuhan yang kita budidayakan, jadi dia berubah namanya menjadi tanaman. Jadi kalau gulma, dia memang tumbuhan. Tumbuhan itu identik dengan tumbuhan atau tumbuh dia dengan liar, gitu ya. Dia tidak kita budidayakan. Nah, jadi gulma adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi atau dia tumbuh dengan liar yang menyebabkan gangguan pada pertanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi secara langsung ini ia berkompetisi, gitu ya, karena dia sama-sama sejenis dia kan, sama-sama tanaman gitu, sama-sama tumbuhan. Jadi kebutuhan kan sama ya. Nah, jadi mungkin contohnya ada alang-alang itu identik dia dengan tumbuh dengan liar, kita kategorikan dia ke dalam gulma. Nah, kemudian ada lagi tanaman jagung. Nah, jadi kan untuk memenuhi kebutuhannya tanaman alang-alang dan jagung ini dia memerlukan nutrisi yang sama, memerlukan unsur nitrogen, memerlukan unsur fosfor, kemudian unsur kalium, kalsium, gitu ya. Kemudian juga memerlukan media tumbuh, yaitu tanah, juga memerlukan ruang tumbuh, juga memerlukan cahaya dan yang lainnya. Nah, jadi bersaing itu adalah yang secara langsung. Kemudian secara tidak langsung dia mengganggu aktivitas kita, aktivitas manusia sebagai pembudidaya, begitu ya, sebagai usaha taninya dalam melakukan pengelolaan tanaman. Jadi kita agak susah dalam memanennya, memelihara tanaman, gitu ya. Nah, maka itulah bagaimana gulma ini juga disebut organisme pengganggu tanaman. Ada pertanyaan sampai di sini? Dasar-dasar perlindungan tanaman dilakukan dengan dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan di lapangan dan kegiatan di laboratorium. Di mana kegiatan di lapangan yaitu dengan melakukan ataupun mengidentifikasi organisme-organisme pengganggu tanaman yang ada di komunitas pertanian seperti komoditi hortikultura, pangan, dan perkebunan. Kemudian dari organisme pengganggu tanaman yang didapat di lapangan, kemudian nanti dilakukan pengamatan dan observasi di laboratorium. Berikut pemaparan saya tentang deskripsi singkat mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan perbedaan gejala. Tadi kita sudah melihat perbedaan pengertiannya, kemudian dari segi bentuk fisik itu ya, antara hewan, kemudian patogen dan gulma kan itu berbeda ya. Berbeda, salah satu dari golongan hama, dari golongan binatang, satu dari golongan mikroorganisme, satu dari golongan tumbuhan. Dari segi kebutuhannya berbeda, dari segi karakternya berbeda. Nah, jadi nanti untuk pengendaliannya juga berbeda. Nah, kemudian sekarang kita lihat perbedaan gejala serangannya antara beberapa organisme pengganggu tanaman tadi, baik hama, patogen, dan gulma. Kalau hama itu biasanya gejalanya morfologi. Nah, gejalanya itu adalah tampak luar.
Dan kemudian dia berkaitan dengan aktivitas ataupun bentuk mulutnya. Jadi kalau hama itu kan ada, kalau dari golongan serangga itu ada dia yang runcing ya, runcing mulutnya. Biasanya dia tipenya adalah menghisap atau menusuk menghisap. Kemudian ada yang kalau untuk mamalia otomatis dia punya gigi gerham, jadi dia menggigit mengunyah. Nah, ini adalah contoh dari serangan hama. Jadi dia lebih ke morfologi. Jadi ada daunnya menjadi berlubang-lubang, jadi bolong-bolong gitu ya. Kemudian jaringan epidermis atas itu hilang, digigit ataupun dimakan oleh hama. Kemudian ini pada tanaman kelapa sawit, ini biasanya dia kalau ini adalah tipe alat mulut menggigit mengunyah. Jadi ini dimakannya ya. Nah, ini jaringan daunnya menjadi habis. Nah, ini adalah contoh serangan hama. Nah, ini juga contoh serangan hama dari golongan menghisap. Nah, jadi dia menghabiskan lapisan epidermis bagian atas tanaman atau epidermis bagian atas dari daun. Jadi gejala hama itu dia lebih ke morfologi. Kemudian kalau patogen, gejalanya itu bersifat fisiologis. Jadi dia dari dalam contohnya tadi daun menguning, daun layu, itu kan dia ekspresi dari dalam. Nah, kemudian ada tiga tipe gejala yang disebabkan oleh patogen. Yang pertama adalah nekrotik, kemudian hipoplasia, kemudian hiperplasia. Nah, kemudian ini contoh gejala nekrotik, di mana nekrotik itu adalah matinya sel oleh akibat gangguan dari adanya patogen. Nah, jadi contohnya ada nekrotik, kemudian karat, kemudian lebah kecambah, kemudian ada kanker dan antraknosa. Nah, jadi ini contoh gejalanya. Untuk lebih lanjut nanti akan kita pelajari di materi patogen tumbuhan. Ini adalah awalnya pembukanya ya, pembuka bahwa ini adalah tipe-tipe dari gejala patogen. Ini yang hipoplasia. Hipoplasia adalah kegagalan tanaman atau organ untuk berkembang secara penuh. Jadi dia tidak sempurna perkembangannya. Jadi ada yang mozaik, ada yang malformasi, yang seharusnya buahnya bulat menjadi kecil, mengerdil gitu ya. Kemudian ada perubahan warna atau klorosis ya, berubah warnanya. Kemudian ada kerdil. Jadi ini tanaman yang normal nih, karena ada gangguan patogen, jadi dia kerdil pertumbuhannya. Ini ada. Jadi ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut disebabkan oleh patogen apa ya, kira-kira dia bisa mengecil. Ya, ini yang hipoplasia. Kalau hipoplasia itu adalah pertumbuhan yang berlebihan, yang abnormal. Nah, ini contohnya puru. Ini seharusnya akar itu kan kecil ya. Nah, ini seperti umbi jadinya. Nah, ini ada serangan patogen. Begitu juga ini disebut dengan gal ya, yang seharusnya ini tumbuh normal, ini ranting. Kemudian ini juga puru pada buah. Nah, ini seharusnya jagung ini. Seharusnya ini biji jagung, tetapi karena ada gangguan patogen, jadi dia bijinya itu tumbuh besar dan berubah warnanya menjadi warna keunguan. Ini yang disebut dengan kudis. Nah, ini gangguan yang disebabkan oleh gulma. Kira-kira dari gambar ini, gulma itu mengganggu apa gitu? Penyerapan unsur hara, kemudian bersaing mendapatkan air, tanah. Jadi dia kan sama-sama, kebutuhannya sama-sama, sehingga suatu tanaman yang ada gulmanya itu biasanya tumbuhnya itu lebih lambat, karena dia sudah bersaing dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya. Oke, itu tadi kita sudah melihat penggolongan organisme reproduksi tanaman, kemudian perbedaan gejalanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan Moni. Saya tanya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang hama, patogen, dan gulma. Dan juga contoh-contohnya dari hama, patogen, dan gulma yang terserang tersebut. Bagaimana cara kita mengatasi patogen begitu banyak Bu? Karena ini kan penyakit tubuh pada tanaman kita. Sebaiknya kita menggunakan pestisida atau tidak Bu?
tentang apa sidum terserang. Ini lebih ke pengendalian yang unik ya. Nah, jadi kita mengenal adanya istilah pestisida. Kalau di dalam perlindungan tanaman itu banyak istilah pestisida, insektisida, kemudian herbisida, begitu ya. Nah, jadi itu salah satu teknik pengendalian sebenarnya. Jadi kalau sudah akhirannya itu sida, set dalam bahasa Inggrisnya, itu artinya racun. Jadi kalau pengendalian menggunakan pestisida, berarti kita pengendaliannya menggunakan racun. Nah, jadi itu salah satu ya, itu salah satu bagaimana cara kita mengendalikan patogen. Tetapi itu tidak harus kita menggunakan pestisida. Ada banyak teknik pengendalian sebenarnya. Salah satunya mungkin dengan cara kita menyeimbangkan pemupukan, kemudian dengan cara sanitasi. Jadi kita ketahui patogen ini kan dia mikroorganisme tadi ya. Dia parasit lagi, ya menumpang lagi. Itu biasanya mikroorganisme ini dia menyukai keadaan yang lembab. Nah, jadi kita harus mengurangi naungan dengan cara pemangkasan. Kemudian dari pemangkasan itu nanti kita lakukan sanitasi sehingga nanti mikroorganisme ini dia tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman berada pada tanaman kita. Kita mengkondisikan dia itu kondisinya itu tidak nyaman untuk perkembangan dan pertumbuhan. Jadi tidak harus menggunakan pestisida. Ada beberapa teknik pengendalian, contohnya tadi dengan sanitasi, kemudian dengan menyeimbangkan pemupukan, kemudian juga ada lagi dengan fisik dan mekanik ya contohnya dengan melakukan perendaman. Jadi ada salah satu literatur ya, nanti akan dibahas depannya. Jadi ada di literatur tersebut untuk mengendalikan beberapa penyakit atau patogen tular benih, itu kita bisa merendam benih tersebut di dalam air panas dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Jadi tidak harus kita menggunakan pestisida, tetapi kita cari dulu teknik pengendalian yang lain. Nanti kalau sudah tidak ada, maksudnya teknik pengendalian secara kimia itu kita lakukan kalau dia sudah di atas ambang ekologi. Oke, gimana Muni? Cukup jelas, terima kasih. Ada yang lain? Pas? Oke, mungkin untuk siang hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Minggu depan kita masuk tentang pengelompokan organisme pengganggu tanaman bagian hama. Jadi nanti di rumah mohon dipelajari atau dibaca artikel ataupun jurnal mengenai hama. Minggu depan kita akan melakukan diskusi mengenai ataupun akan melakukan sharing ya mengenai penggolongan hama. Oke, ada yang absen hari ini? Tidak ada ya? Oke, baiklah. Ibu cukupkan